Halo semuanya, semoga anak-anak sehat selalu. Hari ini kita akan belajar dari tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Sudah siapkah untuk belajar? Langsung saja kita mulai. Oke, masih belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat, tingkat sekolah dasar kelas 5. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran 4 ini: 1. Dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. 2. Dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. 3. Dengan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. 4. Dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. 5. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita awali dari halaman pertama dari pembelajaran 4, yaitu terlihat di layar denah kandang kelinci. Nah, denah ini adalah gambaran susunan atau posisi suatu tempat, sehingga dari denah ini bisa kita pahami letak atau posisi suatu ruangan atau tempat. Nah, ini adalah salah satu contoh denah kandang kelinci. Ini ada tempat indukan A, indukan B, indukan C, kandang pembesaran dan pejantan. Kemudian ada tempat penampungan kotoran, ada tempat penampungan air seni, ada juga tempat makan dan minum. Seperti itu gambaran denah. Kita lanjut. Ayo mengamati. Terlihat di layar ada peta Indonesia. Indonesia memiliki 5 pulau yang besar, yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua yang paling besar. Kalau yang lainnya sangat banyak, ya, pulau-pulau kecil seperti Maluku, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain. Masih banyak pulau, sampai sekitar 17 ribuan pulau Indonesia. Baik, kita perhatikan satu persatu pulau yang besar yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan amati adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki luas kurang lebih 126.700 km persegi. Pulau Jawa berbatasan di bagian utaranya atau batasnya adalah Laut Jawa. Kita mengenal Pantura, nah di sekitar itu, jadi Laut Jawa. Kemudian di bagian selatannya berbatasan dengan laut atau Samudra Indonesia, Samudra Hindia. Di bagian baratnya batasnya Selat Sunda. Di bagian timur ada Selat Bali. Untuk nama-nama pantai dan laut ada Pantai Carita, yaitu di Banten atau Pandeglang.
Kemudian ada Pantai Pangandaran di Jawa Barat, ada Pantai Siung, Laut Jawa, Samudra Hindia. Masih banyak lagi pantai-pantai laut dan laut lainnya. Kemudian ada nama-nama daratan rendahnya seperti di daerah Surakarta, di sekitar Semarang, di Madiun itu ada dataran rendah. Kemudian nama-nama gunung yang terkenal ada Gunung Cermai, Gunung Papandayan, Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Prau, Gunung Lawu, dan lain-lain. Seperti itu gambaran Pulau Jawa. Kita next ke pulau berikutnya, yaitu adalah Pulau Sumatera. Luasnya adalah 473.481 km persegi. Kita lihat batasan-batasnya di mana saja. Di bagian utara, ya, ada Teluk Benggala. Kemudian di bagian timur ada Selat Malaka. Di bagian selatannya ada Selat Sunda. Di bagian barat ada hamparan Samudra Hindia. Kita lihat nama-nama pantai dan lautnya, ada Pantai Lampuuk, Pantai Sorake, Pantai Rupat. Ada nama daratan rendahnya di sekitar Singkel, Laboh, itu daerah Aceh. Kemudian ada nama-nama gunung, ada Gunung Sinabung, Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Kaba, dan lain-lain. Pulau yang ketiga yang akan kita pelajari adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah pulau yang paling besar atau terbesar di Indonesia. Luasnya adalah 743.330 km persegi. Kita lihat batas-batasnya di bagian utara, berbatasan langsung dengan negara bagian Malaysia. Ada batasan daratannya dari sisi daratan. Sedangkan di bagian timurnya, batasan lautnya yaitu Selat Makassar, berbatasan dengan Selat Makassar. Di bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Sedangkan di bagian baratnya berbatasan dengan Selat Karimata. Kita lihat nama-nama pantai dan laut, ada Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Natuna. Kemudian ada nama-nama sungai dan pantai, ada Pulau Kapuas, Pangkalabun, Redep, Slor, Ketapang, dan lain-lain. Kemudian nama-nama gunung, Gunung Kinabalu, Gunung Lumut, Gunung Palu, dan lain-lain. Kita next ada Pulau Sulawesi, ya, Pulau Sulawesi yang berbentuk huruf K ini. Luasnya 174.600 km persegi. Mari kita lihat batas-batasnya. Di bagian utara terdapat Laut Sulawesi. Di bagian selatannya ada batasannya dengan Laut Flores. Sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Laut Banda. Dan di bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kita lihat nama-nama pantai dan laut, ada Pantai Likupang, Pantai Malayang, Pantai Lakeba, Laut Sulawesi, Laut Bunaken, Laut Wakatobi. Ada nama-nama daratan rendahnya seperti Jeneponto, Bulukumba, Bantaeng, Takalar, Goa, Selayat, dan lain-lain. Nama-nama gunungnya ada Gunung Mahau, Gunung Bawakaraeng, Gunung Latimojong, Gunung Awu, dan lain-lain. Kita lihat pulau besar berikutnya, itu Pulau Papua. Luasnya adalah sekitar 420.540 km persegi. Papua kita kenal juga dengan nama lain yaitu Irian Jaya. Kita lihat batas-batas di berbatasan lautnya. Di bagian atas ada Samudra Pasifik, ya, di bagian utara. Kita lihat di bagian selatannya ada Laut Arafuru di bagian selatan. Bagian timur ada negara Papua Nugini, berbatasan langsung dengan daratan, ya, Papua Nugini.
negara Papua Nugini. Sedangkan bagian barat berbatasan Laut Banda. Kita lihat nama-nama pantai dan lautnya ada Pantai Teluk Triton, Pantai Pulau Penui, Laut Arafuru, Pantai Beba. Kemudian nama-nama daratan rendahnya ada pesisir Arafura, pesisir Translite. Kita lihat gunung-gunung yang ada di sana, ada Gunung Trikora, Puncak Jaya, Gunung Waspada, Gunung Yamin, Gunung Mandala, dan lain-lain. Kita amati juga, selain pulau yang 5 besar tadi, ada pulau-pulau yang tergolong besar, yaitu Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Luasnya 5.636 km persegi. Nah, di sini kita ada terlihat Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sedikit Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, kalau kita perhatikan di atasnya atau berbatasan bagian utara itu Laut Bali, sedangkan Nusa Tenggara Timur bagian timurnya berbatasan langsung dengan negara Timor Leste yang dulu pernah menjadi bagian provinsi Indonesia, yaitu Provinsi Timur Timur. Sekarang berubah memerdekakan diri dengan nama negara Timor Leste. Kita lihat di bagian selatannya masih hamparan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia, sedangkan di bagian barat berbatasan langsung dengan Selat Bali. Kita lihat mana saja nama-nama pantai dan laut. Ada Pantai Sanur, Pantai Kuta, Bandigo, Laut Bali, yaitu rata-rata di Bali ya. Nama-nama dataran rendahnya ada Tabanan, Gianyar, Buyan, Buleria, masih Bali. Nama-nama gunungnya Gunung Agung, Batur Abang, Batu Kali. Demikian penjelasan tentang peta Indonesia beserta gambaran pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Kalau kurang jelas nanti diperhatikan lagi, diulang lagi videonya. Sekarang kita ayo membaca seperti yang sudah kita pelajari di awal, bahwa kita ditugaskan untuk mencari ide pokok dari suatu bacaan. Nah, dalam bacaan ini terdapat 3 paragraf. Kalau kita perhatikan paragraf pertama, gotong royong dan kata-kata selanjutnya sampai terakhir di masyarakat. Dengan membaca dengan cermat, dibaca dengan teliti, dipahami sehingga kita dapat ide pokoknya. Tapi dicari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya apakah terdapat di awal, di akhir, atau gabungan antara awal dan akhir. Nah, berdasarkan bacaan paragraf 1 ini, ditemukan ide pokoknya ada di awal paragraf. Kalimat utamanya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Ini adalah kalimat utama, sedangkan kalimat pengembangnya adalah mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjadilah solidaritas. Itu kalimat pengembang. Kalimat pengembang yang berikutnya adalah seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Itu adalah kalimat pengembang. Nah, dari yang sudah kita tentukan tadi, kalimat utama terdapat ide pokok. Ide pokoknya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Jadi, di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Tidak selalu kalimat utama itu penuh diambil jadi ide pokok. Bisa saja sebagian
Yang penting intinya dapat. Nah, anak-anak silahkan nanti ya untuk paragraf 2 dan 3 silahkan dikerjakan di bukunya. Kita next. Nah, itu paragraf ketiganya. Oke, sedangkan ayo menulis berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Di sini sudah ditemukan ide pokoknya. Tinggal anak-anak nanti mengembangkan atau menambahkan kalimat-kalimat pengembang sehingga terbentuklah suatu paragraf. Boleh tambahkan lagi jadi kalimat utama yang ada di layar, kemudian tambahkan lagi satu atau dua kalimat pengembang. Jadi paragraf itu bisa terdiri dari 2-3 kalimat, boleh lebih 4, tapi cukuplah antara 2-3 kalimat sehingga terbentuk suatu paragraf. Silakan dicoba ya. Oke, kita demikian pembelajaran untuk pembelajaran 4 kali ini. Jika masih banyak yang kurang jelas atau belum paham, silakan bertanya pada Bapak lewat PA Group. Demikian dari Bapak, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih.